Informasi lain, saudara, polisi menangkap pasangan suami istri pengelola arisan dan investasi bodong yang merugikan nasabahnya hingga 2 miliar rupiah. Investasi bodong yang bertempat di Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di kawasan Pringsewu, Lampung. Keduanya ditangkap terkait dugaan penipuan dengan modus investasi berbentuk simpanan modal uang dan emas. Pelaku manfaatkan media sosial untuk promosi dan menjanjikan keuntungan besar bila korbannya mau berinvestasi. Polisi masih menyelidiki apakah ada keterlibatan tersangka lain atau pihak lain dalam kasus ini. Diamankan ada 2 orang, yaitu suami istri seperti disampaikan dengan Pak Kabak tadi. Tapi namun nanti ada di pengembangan ada tersangka lain, nanti kita akan sampaikan setelahnya. Saudara, untuk mengetahui penyidikan terkait investasi bodong yang menipu 21 orang dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah, kita sudah bersama dengan AKP Muhammad Hasan Basri, Kasih Humas Polres Rejang Lebong. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam juga Pak Ibrahim. Baik, Pak Hasan, ini jadi bagaimana modusnya sampai korban bisa tertipu nih, bisa mau berinvestasi pada pelaku ini? Jadi terduga pelaku ini menawarkan berupa investasi uang dan emas dengan nama investasi MCH, Muhammad Cio Hidayatullah. Dengan iming-iming bunga tinggi, rentan waktu cukup singkat, 10 hari sampai dengan 3 bulan. Untuk bunga yang dijanjikan itu 20% sampai dengan 50% dari hasil pemeriksaan dan keterangan daripada pasangan suami istri. Ini sampai 2 miliar uang korban yang tertipu. Sejak kapan dilakukan oleh pelaku, Pak Hasan? Dari hasil pemeriksaan bahwa kejadian tersebut berawal dari rentan waktu bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023. Baru dilaporkan pada tahun berapa, Pak? Dilaporkan kepada Kepolisian Polres Cirebon, Polda Bengkulu di bulan Februari tahun 2024. Oh, jadi baru bisa ditangkap di tahun 2026, Pak Hasan ya? Ya, benar sekali. Jadi terduga pelaku ini bisa ditangkap di tanggal 30 Maret 2026 di Pringsewu, Provinsi Lampung. Apakah sebelumnya pelaku juga sempat membuka investasi yang sama, atau itu di tahun 2023 itu menjadi yang pertama dan langsung menipu korbannya? Sesuai daripada keterangan dari terduga pelaku, itu investasi yang pertama dengan nama MCH. Berapa korban, Pak Hasan, yang tertipu oleh pelaku? Terdata di laporan kami sebanyak 21 korban yang menjadi korban dalam arisan bodong tersebut. Jadi dari 21 korban itu sama sekali tidak ada yang mendapatkan imbalan atau bahkan uangnya kembali? Hasil pemeriksaan sampai saat ini belum. Itu digunakan untuk apa uang oleh pelaku 2 miliar itu, Pak Hasan? Kalau dari hasil pemeriksaan ya dan diakui oleh terduga pelaku suami istri tersebut bahwa hasil daripada arisan bodong tersebut dibelikan 2 unit mobil, ada 2 unit rumah dan 3 bidang tanah. Itu masih ada aset-asetnya sampai saat ini, Pak? Keterangan daripada hasil pemeriksaan bahwa aset-aset yang di Rejang Lebong kemarin sewaktu ditinggal terduga pelaku melarikan diri itu diambil paksa oleh korban. Oh, jadi saat ini seluruh aset sudah dibagikan kepada korban sebagai ganti rugi atau seperti apa itu, Pak? Ya, untuk sementara diambil oleh korban. Ada potensi tersangka lain nggak, Pak, yang membantu
pelaku ini melarikan diri, termasuk yang dalam investasinya juga, Pak? Untuk sementara ini dari hasil pemeriksaan dari Satreskrim Polres Rembang Lebong, unit Tipiter, bahwa belum ada indikasi keterlibatan yang lainnya. Oke. Jadi untuk sementara ini masih sepasang suami istri tersebut yang melakukan penipuan berupa investasi arisan bodong. Demikian. Kalau sampai saat ini masih membuka posko jika ada korban yang merasa juga dilakukan oleh pelaku, tidak, Pak? Jadi benar sekali sampai dengan saat ini Satreskrim Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu apabila masih ada yang merasa menjadi korban atau yang dirugikan, kami tetap membuka posko pengaduan atau laporan terkait investasi arisan bodong tersebut. Baik, terima kasih Pak Muhammad AKP Muhammad Hasan Basri, Kasihhumas Polres Rejang Lebong, telah menyampaikan bagaimana penanganan kasus investasi dan arisan bodong yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang merugikan nasabah hingga 2 miliar rupiah. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Ibrahim. Selamat malam.